Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter untuk pria dan wanita. Program kesempatan ini adalah Faith Minutes Live, dan ini adalah edisi spesial. Kenapa? Karena kita mengadakan seri ketiga ini langsung pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025. Padahal hari Kamis kemarin, tanggal 24 April 2025, baru saja kita juga mengudara. Kenapa? Karena ini adalah komitmen saya dan tim, karena memang sebetulnya harusnya program ini muncul pada pertemuan Kamis kemarin, maksudnya Kamis bukan kemarin ini, tapi minggu sebelumnya lagi, karena harusnya tayangnya selesai pada pertemuan Kamis kemarin. Artinya tanggal 24 harusnya menjadi seri ketiga, tetapi seri kedua yang harusnya adalah di tanggal 20-an itu, saya berhalangan karena saya tidak bisa mengudara, maka itu saya minta maaf untuk hal itu, tetapi kita mau balas dan melunasinya di pertemuan Jumat ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup dalam pertemuan ini seri ketiga dari satu total mini seri pembahasan 3 langkah menjalani hidup baru. Maka 3 langkah menjalani hidup baru ini, yang pertama adalah banyak baca Alkitab, sering berdoa, rutin berpuasa. Maka 3 elemen ini, 3 hal ini akan membantu kita menjalani hidup yang baru. Dan saya rindu ini menjadi sebuah gerakan yang baru atau gerakan yang menjadi sebuah perbuatan yang baik yang perlu kita lakukan, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, siapapun kita, termasuk saya juga, biar ini boleh kita laksanakan bersama-sama, dan ini akan menjadikan diri kita berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pertemuan ketiga ini, kita masuk kepada tema rutin berpuasa. Nah, rutin berpuasa, ada 3 faedah juga yang saya hadirkan kepada kita semua. Nah, 3 faedah ini saya memang melihat masih dalam koridor yang sama seperti pembahasan seri kedua Kamis kemarin ini. Dalam pembahasan seri yang kedua itu dengan judul kita mesti banyak rutin berdoa. Artinya sering berdoa itu akan menolong kita dalam 3 dimensi ini, yaitu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Untuk berpuasa juga sama. Roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi saya bisa melihatnya adalah bobot berpuasa itu lebih dalam lagi daripada berdoa. Karena semua orang yang beragama tentu bisa berdoa, tetapi belum tentu semua orang akan bisa berpuasa, mau berpuasa, sanggup berpuasa. Apalagi kalau berpuasa itu bergantung dengan kondisi badan kita. Maka itu seperti contoh saya orang yang gampang masuk angin, sehingga ketika saya berpuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak akan bisa melakukan puasa sebagaimana mungkin gambaran umumnya berpuasa, yaitu adalah tidak makan dan tidak minum, itu puasa penuh. Maka saya kalau seharian penuh tidak makan dan tidak minum, pasti saya akan bisa jatuh sakit, akan masuk angin, dan saya nanti akan terkendala kalau sudah pusing karena kurang minum, atau saya menjadi masuk angin dan kemudian pusing, wah itu hari saya tidak akan menjadi efektif. Sehingga akan berubah jadwal saya hari ini tertunda ke esok hari, atau tertunda bahkan sampai kepada minggu depannya. Ini akan menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Maka itu saya menyesuaikan dengan kondisi metabolisme badan saya dan kesibukan saya, maka itu saya punya metode puasa kebanyakan. Saya kurangi jumlah jatah makan saya. Seperti diet dong Pak Pendeta, ya memang seperti diet. Jadi bedanya diet dengan puasa itu adalah kalau diet ingin menurunkan berat badan, ingin mengecilkan lingkaran perut, ingin juga menurunkan semua sakit penyakit jasmania misalnya. Tetapi kalau berpuasa itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan kesehatan. Tetapi nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini, maka itu kita langsung saja masuk. Yang pertama, faedah yang pertama adalah faedah rohani. Jadi seperti kalimat yang saya sampaikan dalam pertemuan yang kemarin ini, seri kedua, bahwa berpuasa juga ini ada faedahnya. Dalam faedah yang pertama, faedah rohani. Kita harus beriman agar bisa berpuasa, dan kita harus berpuasa agar bisa beriman. Sama juga dengan pertemuan kemarin itu dengan doa. Kita harus bisa berdoa agar kita bisa beriman, dan kita beriman agar bisa berdoa. Kalimat itu juga saya samakan juga dengan berpuasa. Sekali lagi, dalam dimensi rohani, bobot puasa itu lebih lagi daripada bobot berdoa. Bukan saya meremehkan doa, bukan. Doa itu penting. Tetapi puasa, ini elemennya sudah elemen yang berbeda lagi. Ini elemen yang lebih dalam, lebih menyentuh kepada hati Allah. Artinya begini, bukan berarti doa itu tidak menyentuh hati Allah. Tetapi kalau kita berpuasa,
kita ada lebih pengorbanan daripada sekedar berdoa. Misalnya, kalau kita sedang berpuasa, kita tentu nggak makan, maka doa makan tidak akan kita panjatkan. Atau kalau saya dalam berpuasa ini, saya mengurangi porsi makanan saya ketika saya berpuasa, misalnya, oke, saya nggak makan daging. Misalnya, jadi hari itu saya cuma makan nasi dan sayur. Kemudian saya hanya makan nasi dan sayur, doa saya, Tuhan, hari ini hamba berpuasa, hamba mengurangi jatah makan saya, biasanya makan daging, misalnya, kemudian daging ini saya eliminir dalam puasa hari ini. Makanya ada bobot khusus dalam doa itu. Jadi, sama seperti ilustrasi, kalau anak saya ketika dikasih uang jajan, lalu dia berkata begini, ketika dia pulang ke rumah, "Papi, aku nggak beli makanan dengan uang jajan ini, tapi aku korbankan untuk beli papa hadiah karena hari ini papa ulang tahun," ceritanya begitu. Maka bobotnya di situ saya bisa menilai bahwa wah, anak saya rela untuk tidak makan, dia korbankan kepentingan dirinya sendiri demi aku. Wah, itu beda rasanya. Sebagaimana juga anak saya ketika misalnya datang ke saya, sekedar ngobrol saja. "Halo, papi, apa kabar? Papi gimana?" Dan kita ngobrol-ngobrol. Itu senang. Maka itu doa. Waktu kita doa sama Tuhan Allah senang karena kita ngobrol-ngobrol layaknya anak dengan bapa. Tapi waktu kita berpuasa, kita memberikan sebuah pengorbanan lebih lagi kepada orang tua kita, maka itu orang tua pasti akan senang. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Maka itu berdoa itu, berpuasa, faedah rohaninya adalah menghadirkan roh manusia menjadi kuat. Berpuasa mengaktifkan roh manusia melebihi berdoa. Berdoa memang mengaktifkan roh manusia, tetapi berpuasa lebih lagi. Waduh, makin diaktifkan. Makanya ketika kita nanti saya akan hadirkan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa, bagaimana mereka bisa luar biasa, maka itu kita akan bahas dalam pertemuan ini. Nah, tetapi untuk faedah rohani pertama dulu, berpuasa menghadirkan roh manusia kuat. Yang berikutnya juga, berpuasa itu menyatukan roh manusia dengan roh Tuhan lebih lagi secara konsisten. Kalau berdoa, roh kita dengan roh Tuhan memang menyatu, tetapi dengan berpuasa menyatu secara konsisten. Karena kalau kita berdoa, misalnya contoh doa makan, ketika makannya sudah selesai, doa makannya pun berakhir. Tetapi kalau berpuasa, itu memakan waktu berjam-jam. Kalau doa itu hanya pada momen tersebut. Misalnya doa pagi. Misal doa pagi, Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Dan ketika sudah beralih siang, maka sudah bergeser. Doa paginya sudah selesai. Itu sudah siang. Ketika sudah sore, malam, maka sudah selesai doa pagi tadi. Nah, tinggal doa malam. Doa malam ketika pagi sudah tiba berikutnya hari, maka sudah selesai juga doa malam. Tapi kalau kita berpuasa, itu makan waktu lebih kepada menyentuh lewat dimensi jam. Artinya dimensi jamnya melewati siang, pagi, siang, sore, dan malam. Maka itu, faedah yang pertama adalah berpuasa menghadirkan roh manusia yang kuat. Berpuasa juga menghadirkan iman manusia kuat. Iman kita jadi kuat. Berpuasa mengaktifkan iman kita melebihi doa. Seperti contoh tadi, anak datang ke kita sebagai orang tua, ngobrol-ngobrol, tentu orang tua senang. Tetapi ketika anak mengorbankan, misalnya dia tidak, misalnya gini, contoh lagi yang kedua, dia kepengen beli sepatu baru, lalu kita kasih uang, "Ya udah nak, kamu pergi beli sendiri deh." Ternyata dia pulang, dia berkata, "Papa, aku nggak beli sepatu. Mama, aku nggak jadi beli sepatu. Tapi memberikan hadiah untuk papa dan mama karena ini adalah hari ulang tahun pernikahan papa dan mama." Wah, kita kan senangnya minta ampun kan? Ngobrol sama anak saja sudah senang, apalagi waktu anak kita berkorban, mengorbankan dirinya, kesukaannya, kesenangannya, sehingga itu akan lebih menyenangkan hati kita. Walaupun kita nggak tuntut untuk dia terus setiap hari seperti itu, pasti juga kita menyadari nggak mungkin setiap hari kita bisa berpuasa kepada Tuhan. Memang ada juga tercatat Elia puasa 40 hari 40 malam, Musa naik ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam, kemungkinan besar Musa di sana berpuasa, kemudian juga Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam. Saya rasa nggak banyak manusia bisa sanggup berpuasa 40 hari 40 malam. Itu hanya orang-orang khusus saja. Dengan kata lain, maksudnya apa orang-orang khususnya sih Pak Pendeta? Apakah terpilih untuk orang bisa puasa selama itu? Bukan. Artinya, yang pertama ada pengalaman adikodrati, ada pengalaman mujizat, di mana orang itu bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti Elia. Waktu Elia di Gunung Horeb, ini saya sempat singgung kemarin dalam pertemuan seri kedua itu, ketika dia ada di Gunung Horeb, dan juga dalam perjalanan ke Gunung Sinai itu, Horeb sama Sinai sama, ketika di Gunung Sinai itu,
Elia dikunjungi oleh malaikat Tuhan dan diberikan roti bakar dan minum satu tempayan air. Maka Elia di situ bisa kuat berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan. Dengan kata lain, itu pengalaman adi kodrati, terjadi mujizat. Tuhan Yesus tidak makan dan minum 40 hari 40 malam, itu juga terjadi dengan mujizat. Gimana caranya Pak Pendeta? Berarti memang mujizat terjadi. Selama 40 hari dia nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa haus. Roh Kudus menaungi secara penuh. Rasanya kalau kita sekarang 40 hari 40 malam itu 1 bulan 10 hari, Bapak Ibu sudah sadari. Dengan kata lain, mustahil dalam kesibukan kita sekarang ini, kita mesti kerja, cari uang, cari nafkah, urus rumah tangga. Rasa-rasanya 40 hari 40 malam puasa seperti itu mesti yang pendeta full time. Saya saja pendeta full time, Bapak Ibu sudah sadari, mesti ngurus jemaat, harus ada rapat, ngurus gedung gereja, dan sebagainya. 40 hari 40 malam saya berpuasa, impossible. Bukan saya nggak percaya mujizat, tetapi karena aktivitas yang harus saya lakukan lebih padat dan lebih banyak, memang beda. Dan bukankah kita juga menyadari secara jujur, ketika Tuhan Yesus sudah mempunyai murid-murid, 12 murid, wanita-wanita, sampai 70 murid pun, di pelayanan Tuhan Yesus yang pertama sebelum dia mati di kayu salib, maka Alkitab nggak pernah mencatat lagi bahwa Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus hanya berpuasa 1 kali saja, 40 hari 40 malam, pada saat dia akan masuk dalam pelayanan. Ketika dia masuk dalam pelayanan, dia tidak lagi puasa 40 hari 40 malam. Jadi kalau ada manusia sekarang ini dengan segala hormat bertanya atau berkata, wah aku mau berencana berpuasa 40 hari 40 malam. Kita tanya saja sama orang itu, Pak, Bu, maaf, emangnya nggak ada rumah tangga yang diurus? Emangnya nggak ada pekerjaan? Selama 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, apa yang akan dilakukan untuk cari nafkah? Makanya impossible. Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Elia juga berpuasa 40 hari 40 malam karena memang kondisi sedang berjalan. Gitu, nggak ada kegiatan yang lain karena memang harus dalam perjalanan. Kemudian juga Musa naik ke atas Gunung Sinai karena memang mau berdoa, nggak ngurusin yang lain. Ada hambanya Yosua ikut naik juga, tapi walaupun nggak sampai puncak, tapi Yosua ikut bantu pantau bagaimana kondisi di bawah Gunung Sinai bangsa Israel. Yosua yang sibuk, Yosua nggak ikutan puasa 40 hari 40 malam karena ada pekerjaan. Maka itu ketika orang bisa berkata, aku mau puasa 40 hari 40 malam, wah puji Tuhan berarti dia hebat ya. Selama 40 hari ke depan dia nggak ada kegiatan apa-apa, sehingga dia bisa fokus kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita yang punya kegiatan? Dengan kata lain, faedah berpuasa itu juga baik, tetapi mustahilah kita bisa berpuasa 40 hari 40 malam karena banyak kegiatan, banyak urusan. Kita mesti ada berbagai macam tugas dan tanggung jawab, tetapi bisa berpuasa. Mau 1 hari dalam 1 minggu, 2 hari dalam 1 minggu, terserah. Bapak Ibu mau atur sesuai dengan metabolisme tubuh. Jadi intinya berpuasa menghadirkan roh manusia kuat, dan yang kedua berpuasa menghadirkan iman manusia menjadi kuat. Iman kita terkoneksi dengan Tuhan Allah sehingga iman kita menjadi kuat. Kita makin ngerasa hadirat Tuhan. Itulah dimensi rohani. Yang kedua, faedah jiwani. Berpuasa menghadirkan pikiran kuat. Karena dengan berpuasa, pikiran kita makin kuat. Berpuasa membuat pikiran mantap terarah kepada Tuhan Allah. Kenapa begini? Perbandingannya. Kalau saya berdoa, Tuhan terima kasih, mampukan hamba dalam pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Maka ketika saya sedang berdoa seperti itu, melakukan pekerjaan, memang Tuhan menolong dalam saat melaksanakan pekerjaan itu. Tapi kalau saya ditambah dengan berpuasa, saya pasti akan bergumul ketika melakukan pekerjaan ini. Ada rasa lapar, ada rasa haus, tapi saya tahan demi untuk Tuhan. Nah, di situ ada bobot yang lebih lagi. Sehingga kita akan makin selalu ingat Tuhan terus. Karena memang dalam posisi kita lapar, kita jadi ingat, iya aku lagi lapar nih. Aduh, kepengen banget makan. Tapi ingat, iya aku lagi puasa, lagi tahan dulu. Sehingga dalam momen itu kita selalu ingat Tuhan. Jadi dengan kata lain, berpuasa itu akan mengonekkan kita lebih erat lagi daripada Tuhan. Dan mumpung saya ingat, takutnya lupa nanti, Bapak Ibu sudah sadari, puasa itu bukan kita demo kepada Tuhan loh. Bukan kita demonstrasi, seperti mahasiswa demonstrasi, pengunjuk rasa itu sedang turun ke gedung MPR DPR untuk demonstrasi, bukan itu. Maka kita berpuasa adalah untuk merubah diri kita. Seperti kitab Yesaya mengatakan, berpuasa yang aku kendaki, kata Tuhan Allah kepada bangsa Israel, adalah melepas belenggu-belenggu. Tidak kita susahin orang, kita berbuat baik kepada orang lain, kita nggak ngerepotin orang lain. Itulah esensi berpuasa, kata firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, berpuasa itu adalah kita tidak merugikan orang lain. Makanya kita masuklah kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah jiwanya. Harusnya kalau kita berpuasa, jiwa kita makin kuat, jiwa kita makin terarah, jiwa kita makin terpagar, sehingga emosi kita makin terkendali. Maka itu gunanya puasa. Kalau kita puasa, emosinya makin meledak-ledak, apa gunanya puasa?
Nah, kita lihat bagaimana faedah berpuasa dari dimensi jiwani adalah kita harus tenang agar bisa berpuasa, dan kita juga harus berpuasa agar bisa tenang. Sama seperti doa, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa, dan kita harus berdoa supaya bisa tenang. Sama juga berpuasa. Sekali lagi, kalau kita boleh kasih contoh, ya sebutkanlah kalau pakai ilustrasi bait Allah, di mana ada pelataran, di mana juga ada masuk ke dalam ruang kudus, lalu ada lagi ruang maha kudus. Nah, saya kasih contoh deh, kan 3 langkah menjalani hidup baru. Yang pertama, banyak baca Alkitab. Jadi waktu kita banyak baca Alkitab, kita masuk ke dalam pelataran. Nah, kemudian kita berdoa, kita masuk ke ruang kudus. Nah, kemudian kita berpuasa, kita masuk ke ruang maha kudus. Kira-kira gitulah ya, ilustrasi sederhananya. Makanya berpuasa akan menghadirkan pikiran yang kuat. Berpuasa membuat pikiran mantap terarah kepada Tuhan. Doa memang sudah terarah, tapi waktu kita berpuasa, kita akan terarahnya secara konsisten, akan mantap. Sekali lagi contoh, kita berdoa, Tuhan, aku punya banyak masalah hari ini. Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, tapi waktu menjalankan hari-hari itu jam demi jam, bisa saja kita mulai lupa, mulai khawatir. Kenapa? Walaupun sudah doa, kita masih khawatir. Iya ya, aduh kok kayaknya Tuhan belum kasih jawabannya. Tapi kalau kita sedang berpuasa, karena nahan lapar, nahan haus, dan kita mau marah pun, pikiran kita mau kacau pun kita ingat, dalam nama Tuhan Yesus, hai Yohanes, hai jiwaku, kita sedang puasa nih maksudnya. Antara jiwa sedang ngomong dengan dirinya sendiri. Kita lagi puasa nih. Saya seringkali kalau ngomong ke diri sendiri, saya seakan-akan mengajak diri saya sendiri dengan kata ganti kita. Yohanes, kita lagi berdoa nih, kita lagi bergumul. Gitu. Jadi itu hanya contoh saja. Artinya, saya berdoa kepada diri sendiri, itu bagus, tetapi berdoa kepada diri sendiri artinya Tuhan terima kasih mampukan hamba, tapi waktu berpuasa kita ngomong sama diri sendiri, menyadarkan diri sendiri, tadi sudah doa lo, harus yakin dan percaya terus, ini juga lagi puasa lo. Makanya kita bisa kendalikan pikiran kita. Yang kedua, kita juga akan mengendalikan hati kita, sehingga emosi kita akan makin terkendali. Makanya kegunaan berpuasa bagi diri saya adalah, misalnya ketika saya mau emosi, misalnya contoh nyetir mobil yang paling sering saya sangat bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau nyetir mobil itu dengan emosi, waduh, nyetir di kota Jakarta, kalau kita nggak panjang sabar, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa turun dari mobil dan berantem. Tapi gambarannya adalah ketika saya rutin berpuasa, saya bisa mengendalikan emosi saya. Dan apalagi kalau sedang berpuasa, saya berkata, waduh ini lagi puasa loh, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nah, jadi artinya hati saya pun akan kuat, mantap secara konsisten. Kalau berdoa, Tuhan aku mau keluar rumah, aku mau nyetir, Tuhan berikan aku kesabaran ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi waktu pas mulai nyetir, kesabarannya sudah memuncak, sudah hampir habis. Saya berkata, udahlah kali ini gak usah sabar-sabar. Tapi kalau sedang berpuasa, saya jadi ingat, ayo lagi puasa nih. Jadi artinya ada sebuah pakem yang lebih kuat lagi, ada sebuah komitmen yang lebih kuat lagi. Makanya berpuasa itu juga berguna untuk menghadirkan hati yang kuat. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, faedah jasmani. Kita harus kuat agar bisa berpuasa, dan kita harus berpuasa agar bisa kuat. Sama juga seperti kemarin yang saya bahas tentang doa, kita mesti kuat agar bisa berdoa, dan kita mesti berdoa agar bisa kuat. Nah, sekarang saya ganti dengan berpuasa. Seperti tadi yang sudah saya katakan untuk 2 kali, dan sekarang yang ketiga kalinya adalah berdoa itu bagus, tetapi berpuasa itu lebih konsisten lagi dalam menjaganya. Lebih kuat lagi, lebih komitmen lagi untuk menjalankannya. Maka itu berpuasa menghadirkan jasmani kuat. Memang dengan berpuasa kita jadi lemes misalnya. Misalnya apalagi kalau puasanya puasa penuh, nggak makan, nggak minum, itu pasti lemes Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya sangat mengharapkan jemaat GBI Mawar Saron dan orang Kristen, sebagai pandangan saya sebagai pendeta, kalau kita berpuasa, puasa penuh contohnya, kita nggak makan, nggak minum, lalu itu merubah efektivitas, produktivitas, dan semua aktivitas kita kalau terganggu karena kita berpuasa, itu nggak benar. Artinya adalah kita berpuasa jangan ganggu aktivitas kita dalam bekerja, dalam sekolah, kita jadi lemes, kita jadi sakit, akhirnya merugikan banyak orang. Nah, itu bukan puasa kita. Puasa kita berguna untuk diri kita sendiri, artinya kita menolong diri kita sendiri supaya kita kuat, menolong diri kita sendiri supaya kita bisa kendalikan emosi, maka itu puasa gunanya buat diri kita.
Gunanya buat orang lain adalah hidup kita berubah. Kita jadi lebih sabar, kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih diurapi Tuhan. Gunanya buat orang lain, itu saja. Tapi kalau kita paksa orang lain untuk menghormati kita saat sedang puasa, itu bukan puasa, Bapak Ibu sudah sadari. Itu namanya rese. Jadi dengan kata lain, Kristen nggak seperti itu, Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Bagi kita, berpuasa memang membuat badan lemas, tetapi sebetulnya Bapak Ibu sudah sadari, itu akan membuat jasmani kuat. Makanya, saya kalau berpuasa, saya memang tidak puasa penuh karena saya banyak aktivitasnya. Kemudian puasa saya adalah ngurangi makan daging misalnya. Kemudian ada satu waktu lagi, oke, saya nggak makan nasi aja deh. Saya hanya makan misal daging dan atau daging diganti dengan tahu dan tempe misalnya supaya ada energi dikit lah. Jadi dengan kata lain, saya ketika berpuasa seperti itu dalam posisi lapar pun memang uniknya ketika memang badan lapar, tapi karena semangat jiwanya, pikirannya, rohnya, saya sedang puasa. Itu juga bisa menolong kita. Sekali lagi seperti Musa naik ke atas Gunung Sinai. Di puncak Gunung Sinai dia naik 40 hari 40 malam dengan posisi tidak makan. Tuhan Yesus di padang gurun tidak makan 40 hari 40 malam. Elia berjalan 40 hari 40 malam tidak makan. Makannya cuma sekali, jalannya 40 hari 40 malam. Kok bisa kuat tuh fisiknya? Itulah uniknya. Jadi ada pengalaman, mujizat, adikodrati, kekuatan yang Tuhan Allah berikan secara jasmania. Yang terakhir, berpuasa juga menghadirkan pengalaman adikodrati. Artinya berpuasa itu bisa kita alami mujizat Tuhan. Berdoa, kita ngalami mujizat Tuhan. Berpuasa, kita juga alami mujizat Tuhan. Kalau berdoa tadi, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan dengar. Tapi kalau berpuasa, kita konsisten meminta kepada Tuhannya. Maka itu pada saat konsistensi seperti itu terjadi, Tuhan pasti akan berikan mujizat juga secara konsisten. Akhir kata, sebagai penutup, Bapak Ibu sudah sadari, doa itu penting, harus berdoa, setiap hari doa, kita mesti dalam momen atau mesbah doa, kita selalu berdoa terus mengandalkan Tuhan, tetapi kalau sedang berpuasa, ada pengorbanan lebih yang kita berikan untuk Tuhan, untuk diri kita, dan untuk sesama, pasti di situ Tuhan akan memberikan berkat-berkat secara konsisten. Artinya berkatnya apa? Berkat kesanggupan, kemampuan, iman jadi kuat, emosi terkendali, kita mengalami mujizat Tuhan lebih banyak lagi dan secara konsisten. Dan sekali lagi, berpuasa itu bukan kita sedang unjuk rasa kepada Tuhan. Ini doaku kok nggak dijawab-jawab ya? Udah aku puasa deh. Bukan itu. Berpuasa itu adalah kita mengorbankan diri kita untuk merubah diri kita sendiri. Dengan kata lain, kalau kita doanya nggak dijawab-jawab Tuhan, perlu melakukan puasa, silakan. Tetapi puasa itu adalah untuk merubah pola berpikir kita, merubah mindset. Bukan untuk merubah hati Tuhan. Jadi seringkali orang berkata, yuk doanya nggak dijawab Tuhan. Puasa pasti Tuhan jawab. Kenapa Tuhan jawab? Karena orang yang tadinya berdoa tidak dijawab Tuhan, kemudian dia berpuasa. Saat dia berpuasa, Roh Kudus bekerja. Tuhan robah pola berpikirnya. Nah, pada waktu pola berpikir dirubah, Tuhan berikan jawabannya. Dia sudah siap untuk menerima jawaban Tuhan. Karena seperti kata Yakobus, ketika orang berdoa, Tuhan tidak jawab karena dia berdoa untuk memuaskan keinginan hatinya. Tapi waktu dia berpuasa, dia merubah keinginan hatinya sehingga Tuhan memberikan jawabannya. Itu rahasianya. Puji Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu sudah sadari, diberkati kan? Saya bersyukur biar ini boleh menjadi bekal yang sangat bagus untuk menolong kita semua. Karena ini juga sudah menolong saya dalam menjalankan iman saya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah sadari di layar ada QR Code. Bisa men-scan-nya. Itu adalah nomor rekening gereja. Bapak Ibu sudah sadari bisa dukung pelayanan live streaming ini. Supaya semua peralatan bisa kita upgrade terus. Kita berterima kasih untuk Bapak Ibu sudah sadari yang sudah memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, jangan lupa subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow akun Facebook page GBI Mawar Saron. Dan yang menggunakan Instagram, jangan lupa juga follow akun GBI Mawar Saron. Untuk Instagram, kita juga punya akun lainnya dengan nama Faith Minutes. Semua tayangan tengah minggu kita taruh di Faith Minutes. Di akun Faith Minutes di Instagram. Kita juga hadir di Spotify, podcast, hadir juga di Apple Podcast, hadir juga di YouTube Podcast. Bapak Ibu bisa nikmati dalam bentuk audionya di sana. Mau sambil olahraga, sambil berkendara, mau dengerin pun, itu bisa mendengarkan dalam bentuk audio. Terima kasih, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah sadari, saya juga ingin menutup pertemuan ini dengan doa. Saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan berkati semua kami yang sudah mengikuti 3 serial ini, 3 langkah menjalani hidup baru, yaitu banyak baca Alkitab,
sering berdoa, dan rutin berpuasa. Kami menutup 3 serial ini dalam doa ini dan dengan penuh ucapan syukur, Roh Kudus mampukan kami melakukan 3 langkah ini karena ini adalah langkah-langkah untuk membantu kami hidup dalam hidup baru. Bagi kami yang belum dibaptis, Tuhan berkati kami supaya melalui tayangan ini kami terpanggil untuk memberi diri baptis sehingga kami akan bergabung dalam kawanan umat Allah, umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Berkati semua kami yang sudah dibaptis, tentu secara terselam, Tuhan berkati kami supaya kami dapat menjalankan iman kami dengan baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, tolong kami dalam keadaan masalah hidup kami. Tuhan juga berkati apabila ada yang kami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami GB Morsaron Jakarta, berkati juga orang-orang yang mengikuti tayangan ini, baik juga dari jemaat GB Morsaron maupun dari gereja-gereja lain, Tuhan memberkati semuanya. Yang ada di Indonesia Tuhan berkati, yang ada di luar Indonesia Tuhan juga memberkatinya. Tentu kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati, berkati juga negara-negara lain, biar dunia ini, Indonesia, negara-negara lain diberkati dan berada dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, ini doa kami, menutup rangkaian mini serial kami ini, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sekian sudah pembahasan Faith Minutes Live, pembekalan karakter untuk pria dan wanita. Hari Kamis besok, minggu depan, kita akan lanjut dalam pembahasan kembali lagi dalam segmen laki-laki. Karena hari Selasa besok, pembahasan untuk wanita, kita akan mulai dengan serial baru, 7 alasan wanita tidak diberkati. Maka itu Selasa besok. Kamisnya kita mulai 7 alasan laki-laki tidak diberkati Tuhan. Ini akan menjadi minggu yang bagus, satu rangkaian serial yang luar biasa. Nantikan dalam tayangan tengah minggu GBI Mawar Saran. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.